Akhir pekan siang hari di sebuah gedung universitas, Jia Iling sudah sampai di sana. Dengan kesal ia bergumam, sial kampus ini sangat terpencil. Syukurlah aku pergi ke universitas yang lebih ramai. Tak lama Xiao Rongyu datang bersama temannya, mereka bertemu dengan Jia Iling, dan Jia Iling terkejut melihatnya. Kini Hansen, Xiao Rongyu, Wang Zibo, dan Jia Iling sudah berkumpul di Universitas Hansen. Jia Iling tersenyum lalu berkata, "Halo Xiao Rongyu, aku pikir universitas di Jianye sangat bagus dan aku menyesal tidak masuk ke sini." Xiao Rongyu tampak kebingungan, sementara wajah Hansen terlihat panik. Xiao Rongyu bertanya, "Hansen, kenapa kau tidak memakai jaket yang dibeli kemarin?" Hansen menjawab gugup, "Jaketku baru dicuci kemarin dan belum kering." Xiao Rongyu menghela nafas, "Jaket bulu jangan sering dicuci nanti bisa tidak hangat lagi saat dipakai." Mereka pun berjalan memasuki lingkungan Universitas Hansen. Hansen terus panik dalam hati berkata, "Jangan sampai Xiao Rongyu dan Shen Yuchu bertemu." Di ruangan Guru Yuping terlihat ada Linyu dan Yuchu. Guru Yuping memberikan kunci ruangan untuk Hansen. Dengan ramah ia berkata, "Ini ruangan yang akan digunakan Hansen untuk berwirausaha. Sekolah sudah menyetujuinya, aku membawa kalian untuk menunjukkan dan membersihkannya untuk Hansen." Linyu menjawab, "Baik Pak, terima kasih." Saat mulai bekerja Linyu mengeluh, dia hanya membelikan kita beberapa makanan tapi menyuruh kita membereskan semua ini. Yuchu hanya mendengus. Sementara itu Hansen, Xiao Rongyu, Wang Zibo, dan Jia Iling sedang makan bebek goreng di kantin. Xiao Rongyu heran, "Kamu sudah habis setengah." Hansen menjawab, "Tidak apa-apa, kita masih punya banyak di meja." Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan dengan kedatangan seorang gadis cantik bernama Shan Yanyan. Ia tersenyum, kebetulan sekali." Dengan gaya menggoda ia meletakkan tangannya di pundak Hansen, lalu bertanya, "Apa mereka semua teman SMA MU?" Hansen hanya terdiam. Xiao Rongyu menatap tajam penuh kesal. Hansen merasa tak nyaman lalu menyingkirkan tangan Shan Yanyan. Dengan nada canggung Hansen berkata, "Ya mereka semua temanku." Shan Yanyan terkejut dengan sikap Hansen lalu pergi sambil melemparkan ciuman jauh. Jia Iling terpesona melihatnya. Shan Yanyan bergurau, "Ketua monitor, temanmu sangat cantik, bahkan dia lebih cantik dariku, aku harus pergi karena ada urusan dadah." Hansen buru-buru menjelaskan pada Xiao Rongyu, "Dia adalah teman kelasku. Suasana kelas kami hangat sehingga kami sangat dekat." Xiao Rongyu membalas dingin, Memangnya aku bertanya." Jia Iling lalu mendekat pada Hansen, "Bro, aku punya teman sekamar yang baru putus cinta. Aku ingin membantunya keluar dari kesedihan. Gadis tadi cukup menarik, bisakah kau memberikan nomornya?" Hansen ragu, Tapi..." Jia Iling memaksa, "Kalau tidak bisa beri nomornya berikan saja akun kikinya." Wang Zibo menyelutuk, "Teman sekamarmu atau dirimu sendiri?" Hansen akhirnya mengeluarkan ponselnya, "Oke, aku akan memberimu nomor, tapi jangan kirim pesan sekarang. Tunggu sampai kau di asrama baru kirim beberapa pesan cinta padanya." Jia Iling tersenyum puas, "Oke, terima kasih bro." Hansen berniat membawa mereka ke tepi danau Larna agar Xiao Rongyu tidak bertemu Yuchu. Namun tiba-tiba orang tua Hansen datang. Wang Zibo kaget, "Hansen itu ibumu?" Hansen berteriak kesal, "Apa katamu? Jangan omong kosong." Tapi Wang Zibo tetap yakin, "Benar itu ibumu." Hansen pun terkejut melihat ayah dan ibunya ada di sana. Dalam hati ia menjerit, "Apa-apaan ini? Kenapa ibuku ada di sini? Dosa apa yang telah kuperbuat? Apakah dewa jahat sedang mencoba membunuhku?" Dengan senyum ibunya mendekat dan memegang pundak Hansen. Hansen berkata gugup, "Ayah, ibu, apa kalian sudah memesan tiket untuk pulang?" Ibunya langsung memukul pundaknya, "Dasar bajingan kecil, apa kau mencoba mengusirku?" Teman-teman Hansen melihat pertengkaran itu. Xiao Rongyu mendekat, "Tante Chen Liang jangan marah, maksud Hansen apakah sudah beli tiket pulang? Kalau belum jangan buru-buru, tinggallah di Jianye beberapa hari." Ibunya pun sedikit tenang, ayah Hansen hanya menghela nafas. Hansen mengajak ibunya ke tepi danau untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Wang Zibo bergurau, "Bro, itu ponsel barumu kan?" Hansen geram dalam hati, "Zibo sialan, bacalah situasinya." Ibunya masih kesal dan bertanya, "Ngomong-ngomong dari mana kau dapat uang untuk membeli ponsel itu?" Hansen tertawa canggung, "Haha, itu dari pekerjaan paruh waktuku." Mereka tiba di tepi danau yang indah. Hansen melihat Guru Yuping sedang bersantai merokok. Hansen panik dan berusaha mengajak ibunya pergi ke kafe agar tidak bertemu. Namun Guru Yuping menghampiri, "Chen Hansen, kau mau kemana? Apa kau mencoba menghindariku?" Hansen terkejut, Guru Yuping, maaf aku tidak melihatmu, aku hanya jalan-jalan dengan keluargaku."
Guru Yuping bertanya, kalau begitu kenapa kau tidak membawa mereka ke tempat bisnismu di universitas? Siswa yang punya bisnis itu cukup langka. Ibunya langsung curiga, bisnis apa? Mereka sampai di depan pintu ruangan ekspedisi milik Hansen. Di dalam, Linyu dan Yuchu sedang membersihkan ruangan. Linyu berkata, "Hei Yuchu, kamu harus istirahat." Yuchu tersenyum, "Jangan khawatir, aku belum lelah." Hansen berusaha mencegah ibunya masuk, "Bu, jangan masuk, ruangan masih kotor." Ibunya keras kepala, "Tidak masalah, aku bisa membantu." Xiao Rongyu juga menambahkan, "Ia tidak apa-apa." Hansen panik dalam hati, "Tidak apa-apa bagaimana? Ini bisa jadi masalah." Ibunya melirik curiga, "Hei, apa kamu menyembunyikan sesuatu?" Hansen membantah, "Tidak, bagaimana mungkin." Ibunya meraih gagang pintu, "Baguslah kalau begitu." Tiba-tiba Linyu keluar membawa plastik sampah. Ia terkejut, "Hansen, apa yang kamu lakukan di sini?" Linyu lalu melirik ke arah Xiao Rongyu, membuat Xiao Rongyu heran. Hansen mendekat cemas, "Apa kamu sudah selesai membersihkannya?" Dalam hati ia berdoa, "Tolong katakan Yuchu tidak ada di sini." Linyu menjawab sambil kembali melirik, "Iya, tapi teman sekamarku masih di dalam membereskan alat-alat." Hansen langsung berkeringat dingin. Dalam hati ia bergumam, "Sial, Yuchu masih di dalam, berakhir sudah." Wajah Hansen tampak panik, sementara ibu Hansen menatapnya penuh kecurigaan. Hansen berkata, "Xiao Rongyu, apakah kamu bisa pergi membelikan air minum?" Dalam hati, ibu Hansen bergumam, bocah ini sedang menyembunyikan sesuatu. Xiao Rongyu hanya menjawab singkat, "Baiklah." Hansen lalu mengeluarkan uang dari dompetnya, kemudian memeluk Wang Zibo. Teman-temannya bersorak, "Ayo buat Hansen menghabiskan uangnya." Dengan suara serius Hansen berpesan, "Pergilah bersama Xiao Rongyu. Jangan sampai Jia Liang memanfaatkan situasi ini." Wang Zibo mengangguk, "Oke." Ruangan itu kini tampak bersih. Saat mereka masuk, Hansen hanya sibuk mengelap keringatnya karena panik. Ibu Hansen heran, "Ah, bukankah ini bersih sekali? Kenapa kamu melarang kami masuk?" Hansen menjawab gugup, "Bukankah ini yang namanya kejutan?" Dalam hati ia lega, untung Shen Yuchu sudah tidak ada di sana. Sepertinya dia hanya meletakkan alat-alat lalu pergi. Tak lama, Wang Zibo dan Xiao Rongyu kembali membawa minuman. Wang Zibo berkata, "Kami kembali." Xiao Rongyu duduk, meneguk jus jeruknya, lalu memandangi tanaman di depan. Ia bertanya, "Hansen, pot bunga ini sangat cerah. Apakah gadis tadi yang memberikannya padamu?" Hansen menoleh, "Maksudmu siapa?" "Shan Yanyan? Apa menurutmu dia akan memberikan sesuatu seperti itu?" Xiao Rongyu tersenyum tipis, "Baguslah." Hari mulai sore. Teman-teman Hansen berpamitan, sementara Hansen mengantar orang tuanya ke hotel untuk beristirahat. Di kamar hotel, ibu Hansen bertanya dengan curiga pada suaminya, "Apakah menurutmu bajingan kecil itu pacaran dengan Xiao Rongyu?" Ayah Hansen hanya menjawab datar, "Aku tidak tahu, mungkin mereka hanya berteman saja, karena sebelumnya memang teman sekelas." Saat mereka duduk di tepi tempat tidur, ibu Hansen bergumam, "Aku merasa anakmu bertingkah aneh hari ini." Ayah Hansen menenangkan, "Sudahlah, cepat istirahat. Besok kita berbelanja lalu pulang. Saat anak kita sudah dewasa, biarkan mereka pergi dengan bebas." 2 hari berikutnya, orang tua Hansen mengajak Hansen dan Xiao Rongyu berjalan-jalan, berfoto bersama, menikmati hotpot, hingga pergi ke pantai. Malam harinya, Xiao Rongyu berpamitan kembali ke asrama. Dari lobi hotel, kedua orang tua Hansen melihat mereka dari belakang. Ibu Hansen berbisik lirih, "Aku ingin kembali lagi ke sini di musim semi. Mungkin kita tidak akan bisa kembali di masa mendatang." Hari terakhir tiba. Saat berjalan-jalan, mereka melewati ruangan wirausaha Hansen. Lampu masih menyala. Ibu Hansen heran, mengapa Hansen tidak kembali ke asrama? Mengapa dia bekerja lagi? Kalau aku tahu, aku tidak akan mengajaknya jalan-jalan sampai selarut ini. Ia pun masuk, namun terkejut karena yang ditemuinya bukan Hansen. "Halo," ucapnya. Shen Yuchu yang kaget terbentur meja. "Aduh," Yuchu mengelus kepalanya sambil menatap ibu Hansen. Orang tua Hansen tertegun melihat kecantikan gadis itu. Ibu Hansen berkata lembut, "Sini duduklah." Yuchu menolak, "Tidak bibi, tanganku kotor." Ibu Hansen tersenyum membujuk, "Siapa namamu, gadis kecil?"
Yuchu akhirnya duduk di sebelahnya, namaku Shen Yuchu. Ibu Hansen memuji, nama yang bagus, mendekatlah, aku akan menghapus air matamu. Yuchu menahan, tidak bibi, wajah saya kotor, ada debu di wajah saya. Ibu Hansen menenangkan, jangan takut, bibi tidak takut debu. Yuchu lalu pamit, melambaikan tangan dan kembali ke asrama. Dengan kesal, Ibu Hansen berkata kepada suaminya, Lao Chen, anakmu mendekati 2 gadis sekaligus. Bahkan seorang gadis kecil datang jam 10 malam di hari dingin hanya untuk membersihkan tempat kerja Hansen. Ayah Hansen hanya mendengus. Keesokan paginya, Hansen mendapati Yuchu sedang menyapu di kantor. Ia bertanya, kau datang ke sini tadi malam untuk membersihkan ruangan ini? Yuchu hanya mengangguk pelan. Dengan malu, ia mengeluarkan sapu tangan rajutannya dan menyerahkannya. Hansen terkejut, untukku? Yuchu menjawab, untuk Bibi Liang. Hansen terperanjat, apa kau bertemu dengan ibuku? Apa yang dia lakukan di sini malam-malam? Yuchu menjelaskan, Bibi Liang jalan-jalan dan mampir ke sini karena tangannya kedinginan. Dia melihat lampu kantor masih menyala. Hansen menarik napas panjang, jadi kau begadang semalaman hanya untuk membuat ini? Baiklah, aku akan memberikannya padanya. Di hotel, Ibu Hansen berbincang dengan Xiao Rongyu. Tak lama Hansen datang. Halo, apakah aku orang asing sekarang? Xiao Rongyu bahkan izin kuliah pagi ini hanya untuk pergi ke toko membelikanku sarung tangan. Bagaimana denganmu? Hansen hanya menghela napas, lalu Xiao Rongyu pamit ke asrama. Hansen pun memberikan sarung tangan rajutan Yuchu pada ibunya, ini sesuatu yang ditenun Yuchu semalaman, hanya untukmu. Ibu Hansen menerima dengan kesal, lalu mengangkat termos seolah ingin melempar. Bajingan kecil, apa yang sudah kau perbuat sekarang? Hansen menenangkan, tenanglah, kalau aku terkena air panas, kau juga yang repot. 2 hari kemudian, Ibu Hansen menemui Hansen dengan membawa 2 hadiah. Ia berkata, kami akan kembali ke Hong Kong besok lusa. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu, tapi aku tidak bisa menerima pemberian dari 2 gadis kecil itu begitu saja. Jadi berikan hadiah ini kepada mereka. Hansen mengangguk, ya. Dalam hati ia bergumam lega, akhirnya aku bisa hidup tenang. Dan begitulah kisah Hansen bersama kedua gadis yang tanpa sadar telah membuat hidupnya semakin rumit. Namun, apakah ini akhir dari cerita? Ataukah justru awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih menegangkan? Jika kalian ingin terus mengikuti kelanjutan kisah mereka, jangan lupa untuk menekan tombol like, share kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.